pelajaran ini ya, Ibu Evi, Iya. tabah dan kuat ya. Kita mengucapkan duka cita untuk anak-anaknya yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ya, Pak. Ya, oke. Adik-adik, kita akan lanjutkan pelajaran ini. Silakan salah satu berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan bimbingan Tuhan, atas penyertaan-Mu atas kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar yang biarlah Engkau berkati Bu Krisna yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan. Biarlah bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang kami dengar nanti ya Tuhan bisa kami serapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Waktu kita semua berharga ya. Adik-adik juga harus sadar bahwa Anda di tempat ini ada maksud daripada Tuhan. Jadi semua waktu yang kita ada itu kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Redeem the time, for the days are evil. Kiranya kita memanfaatkan segala waktu yang ada dan jangan main-main, dan kita akan belajar ya. Terima kasih, Sister Christina. We are preparing now. Let me, if you want to talk, it's okay. I need 3 minutes to send to the YouTube live streaming. Okay. Oh, hi, Anis and Agape. How's your married life? Is it good? Good. Good. And everybody else, how are you guys doing? Good? Good. We had 33 hours of no electricity because of the snow in. And we just had water today. Oh, today? Have water for a week because our main broke, and so we had to turn off their water, and we couldn't get parts for the plumber couldn't find any parts. There are a lot of the breakage is inside the house or outside of the house? Outside. Thankfully, it was outside. Yeah, it was attached to the sprinkler, the whole system. So that thing burst. Yeah. So it burst outside or inside the house? Outside. Outside. Okay. Yeah. Yeah. So is it your responsibility or the city? Well, nobody answered, so so we had to get a plumber. So only after a week, yeah. So we got the right plumber. The first one, couldn't find the parts, and then we were praying, God, we really need water. And so our neighbor introduced us to someone who knew someone, and that plumber, we know God's hand is in it, because that plumber said to us he has one of that part, he had one. So we can see the hand of God, because you can't buy it in a store, and to order it takes another week. So we are very grateful for the water. Yep. So 1 week without water. It's a good thing I stored a lot of water. Yeah. I'm sorry. I kept talking. Do you understand it's okay. what I said? Just one more minute. Go ahead. Okay. So maybe somebody can interpret for me. Ya, mungkin Pak Jonathan bisa interpret sebentar. Ya, saya sudah terjemahkan tadi. Oh, okay. I've been interpreting for you. Okay, thank you. I just went on talking and I forgot to ask for interpretation. Yeah. Was it very cold without electricity? Sorry?
Was it very Yeah, cold? the electricity is back already. Yeah, it was very cold. Sangat It dingin was karena tidak ada 17 listrik. degrees. 17 Very. derajat, Sorry. 70 degrees minus or 17 degrees Fahrenheit, but I don't know how much it is in 17 centigrade. degree is about Fahrenheit? minus 8 degree centigrade Minus Celsius. 8 derajat Celcius. Minus 8. Dingin sekali. Yeah, very, very cold without electricity. Kita sangat kedinginan tanpa listrik. Yeah, so I wore like 4 tops and 3 bottoms to sleep and like 4 blankets. So it was Bajunya it was 4 lapis, like going. celananya 3 lapis, selimutnya 4 lapis juga kalau tidur malam. So how is the weather there? Because in Sarawak, in Kuching, it was a lot of floods. Is it okay in what is that, Singkawan? It's okay here. No Okay. floods, a lot of Right. wind, but Oh, it's a lot of wind. it's cool, nice weather for us. Okay, that's good. That's No good. flooding. Yeah. Yeah. Yeah, I'm sorry. Okay, I'm ready now. So you want to show the screen? You want to show Yes. the PowerPoint? Yeah. Lesson 9. Lesson 9, not lesson 8, yeah? The- No, we finished. Lesson you 8, finished yeah. already reviewing, yeah? Yes. Yes. Okay, let me show you now. Adik-adik sudah mendapatkan cetakannya ya, PowerPoint cetakannya. Sudah, Pak. Ini bisa kelihatan nggak sekarang? Bisa, Pak. Bisa, oke. Okay, is this the, Yes. yeah. Yes. Yeah. Okay. So today's lesson, we're we're gonna the topic for today's lesson, which is chapter 3, whisper of a strange voice. Jadi kita akan belajar di sini dari pasal 3, tapi pelajaran 9 ini mengenai bisikan daripada suara yang asing, suara asing. Okay, so we go to the next slide. This is a summary from lesson 8. Remember, we are studying Genesis because of the foundation. The majority of the foundation for scripture and the New Testament is found in Genesis. Jadi kita ini ringkasan dari pelajaran 8 kemarin, bahwa semua yang terdapat di Genesis itu merupakan dasar daripada semuanya. Can I interject a thought, Sister Christina? Sure. Ya, Yes, please. di dalam pelajaran di dalam Genesis itu kan ada ayat ya, ayat mengatakan pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan di situ, di dalam satu kalimat itu terjadi penciptaan. Ya, penciptaan. Nah, penciptaan apa? Pada waktu itu terjadi penciptaan waktu, lalu ruang atau space, dan matter. Matter apa ya terjemahnya ya? Mungkin Pak Jonathan Materi. bisa apa? Materi. Jadi di dalam Kejadian itu pada waktu ayat yang pertama itu in the beginning. Nah, pada waktu
Pada waktu katakan in the beginning, itu berarti mulainya waktu. Waktu itu siapa yang menciptakan? Allah. Jadi di dalam kalimat satu itu sudah terjadi 3 penciptaan, yaitu waktu, ruang, dan materi. Ya, pada in the beginning God God created the heavens. The heavens itu space ya, ruang angkasa. Pada Jadi mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit. ya, terjemahnya menciptakan langit dan bumi. Langit itu bukan hanya jadi semua alam semesta dan itu ya, space, galaksi, segala macam itu. Jadi di situ ternyata di dalam firman Tuhan itu dalam satu ayat itu terjadi 3 penciptaan, yaitu terjadi waktu, space, dan bumi kan. Bumi kan matter ya, jadi materi. Ya cuma itu aja. Jadi kalau kita belajar mengenai kitab Kejadian itu dasarnya dari semuanya, saudara-saudara. Makanya itu sangat penting, saudara harus melihat ini semua, termasuk pelajaran hari ini, itu semuanya adalah dasar-dasar. Oke, sorry, I'll let you continue. Jadi that's a good point. ringkasan pelajaran 8 adalah dasar daripada semuanya. Yeah, okay. So from last week lesson, we learned some of the foundation is we must not add on or subtract from the Word of God because that is mishandling the Word of God. Jadi kita belajar bahwa kita tidak boleh menambah atau mengurangi firman Allah. Setitel pun tidak, ya. So that's why when you quote a verse, make sure you quote it correctly, because if you don't, then it's kind of like mishandling the Word of God, and people who listen to you, may not have the full picture if they don't know the whole verse. Ya. Jadi kalau saudara mengutip satu ayat itu harus betul-betul benar. Jangan sampai ada yang kelupaan, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, supaya memberikan arti yang sebenarnya begitu. Right. So the next foundation thing we learn is that all our decisions must not made by what we see, but actually by what we hear. And what we do is when we hear, we act on what we hear, and then we will be able to see. I know that's a little bit difficult for you to understand, but that is something you need to, ask God to help you. Pelajaran dasar yang lainnya adalah kalau kita membaca firman Tuhan itu, kalau kita melihat dan mempelajari firman Tuhan itu, maka kita harus bertindak itu berdasarkan atas pendengaran atas firman Tuhan, bukan apa yang kita lihat gitu. Memang itu agak susah untuk dimengerti untuk Anda semuanya, tetapi ya itulah firman Tuhan itu berdasarkan suara daripada Allah yang kita dengar. Yeah, because when you hear, then you get the revelation, then you will see. Karena kalau saudara mendengar firman Tuhan, maka saudara mendapatkan wahyu itu, dan akhirnya saudara bisa melihat. Yeah. So we know the mistake that, Adam and Eve made, they make decisions with their eyes, and even us, a lot of decisions we make is what we see. Dan kita sudah belajar bagaimana Adam dan Hawa itu telah salah di dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang mereka berbuat itu berdasarkan penglihatan. Dan kita semua juga banyak yang demikian berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi kita tidak boleh, dan kita hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan yang kita dengar daripada Tuhan. Yeah, and we are told to not to walk by sight. Remember in scripture, walk by faith but not by sight. Dan kita diajar untuk
berjalan dengan iman, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Okay, so the next summary foundation is that we are to hear only God's voice, which is the good shepherd's voice, and not a stranger's voice, or the Nahash, or the devil. Yeah. Ya, jadi kita harus mendengar suara Allah itu. Kita hanya boleh mendengar suara Allah saja, suara daripada gembala yang baik, dan bukan suara orang-orang asing. Seperti nahas. Apa artinya nahas? Ular. Ular, bagus sekali. Ya, nahas. Untuk mengingat itu ya, nahas itu ditulisnya pakai sh, kan gitu kan? Itu seperti desisnya ular itu. Itu untuk mengingat gitu, nahas itu gitu loh. Okay, so we'll go to the next slide. Kita belajar slide yang berikutnya ini. Yeah, if somebody could read, well, maybe a few of you to read, Beberapa dari Anda mencoba membaca ayat ini, Kejadian 3, 8 sampai 13. Silakan. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-13. Satu ayat saja ya. Nanti dikasih ke temannya ya. Atau 2 ayat Iya, Pak. boleh lah, 2 gitu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Okay, thank you. All Yeah. right. So we just now, Pastor David was saying about how even the pronunciation of Nahash has this sound like a serpent, right? So Nahash is often translated as a serpent. In Hebrew, the word serpent means whisper. Jadi nahas itu diterjemahkan sebagai ular dalam bahasa Ibrani. Nahas itu sebetulnya berarti desis atau bisikan. All right. So and you see, when you whisper to someone, it's like you have to go close to the person to say something. That's a whisper. Jadi kalau Anda mau membisiki seseorang, Anda harus mendekati orang itu dan mengeluarkan suara yang pelan, bisikan itu. Jadi harus dalam jarak dekat. Yeah. So one of the things we have to watch out is this, the devil will always try to lure you, closer to him so that he can whisper into your ears. Jadi, go ahead. Jadi memang si jahat itu ingin selalu mendekati kita untuk membisikkan kata-kata untuk membujuk kita. So I want you to think about people who gossip. When somebody wants to say something bad about somebody, they tend to go like, "Okay, you come, I have something, to say." So it's that, it's that kind of state where you want to whisper to somebody about somebody else, in the gossip. So you don't want that person to hear. So that kind of evil thing going on. Jadi
cara-cara itu juga kalau kita misalkan kita mendengar gosip atau kita mau menggosipi seseorang itu, apa Anda mendengar itu kan dengan bisik-bisik begitu, itu caranya begitu. Jadi artinya di dalam cara yang sama dengan cara dari yang dipakai oleh Nahash itu. And what the Nahash wants to do is to get you into like into a web, like a spider web. He wants to entangle you in this whisper of things that are not true. Sorry, can you repeat it again? The last part. That the Nahash or the serpent wants to entangle you. He wants to speak something to you so that you get entangled in something that is not good, like a spider web. Jadi itu Nahas itu kalau dia membisikkan itu seperti jerat sarang laba-laba itu. Jadi menjerat kita dari jarak dekat dan mempengaruhi ya. Yeah, so in relation to gossip, in gossip it's the same thing, it's somebody who wants to entangle you into something that is not right. And so if you listen to them, then you get entangled in that thing that, they are trying to tell you. So we have to be very careful. Kita harus betul-betul berwaspada bahwa bisikan-bisikan daripada kuasa gelap itu sering mau mencoba menjerat kita dan memang kita harus berjaga-jaga dan harus tidak boleh lengah kita karena bisikan-bisikan iblis itu mempunyai maksud yang jahat. Right. So the concept here is that, that's why, about not listening to a stranger's voice. A stranger voice will always try to bring, say things that are not right, say things that are not according to the word of God. That is a stranger's voice. Makanya kalau kita itu diajarkan untuk tidak mendengar suara orang-orang asing gitu. Karena caranya adalah gitu loh, mendekat, gosip-gosip, bisik-bisik dan kemudian menjerat kita. So when we talk about the stranger's voice, it's not like the devil is going to whisper something to you all the time, but he works through people. He works through, news that are not true. So he works through many, many ways, and those are the stranger's voice. Nah, di dalam kata-kata hindari untuk mendengar suara orang asing. Suara orang asing ini termasuk bukan cuma suara, tapi misalkan orang-orang, lalu berita-berita, news, surat kabar dan sebagainya yang membawa berita-berita yang tidak benar dan mencoba untuk menjerat kita. Yeah, so the point is that as we spend more time in God's presence and studying His Word, then we will recognize the right voice. That is the voice of the Holy Spirit of God, and we will be able to decipher the stranger's voice. That's an evil voice. Ya, jadi kita itu benar-benar harus waspada dan tidak mudah untuk diombang-ambingkan atas bisikan-bisikan daripada si jahat itu yang mencoba mengacaukan dan membingungkan dan memberikan keraguan-raguan kepada kita. Alright, everything's clear so far. Gimana, ada pertanyaan atau jelas nggak gitu adik-adik? Jelas, Pak. Jelas. That's good. All right. So Yeah, let's go to the next slide, number Mari. 4. Kita akan slide nomor 4 di sini. Yeah. Okay. So we want to see, what changed, in the garden. We note that,
the only voice that, Adam and Eve heard, from the beginning was the voice of God. Jadi di sini kita membandingkan di sini apa yang sudah berubah di dalam Taman Eden itu. Jadi di sebelah kiri itu sebelumnya bagaimana dan yang sebelah kanan itu setelah itu bagaimana gitu. Yeah, so now they not only heard God's voice, there was another voice now, and that's the whisper of the hash. Ya, jadi sebelah kiri kita lihat bahwa awal mulanya Adam dan Hawa itu hanya mengetahui untuk mendengar suara Allah saja. Tidak ada suara asing yang lainnya yang didengar, tidak ada pengetahuan yang lain, semuanya dekat dengan Adam dan Hawa itu dekat dengan Tuhan. So here we have the same situation, right? Today you're like, okay, I don't know if this it is God who spoke to me. I'm not sure what voice. So now it's the same situation because in the beginning, Adam and Eve only heard God's voice. There was no confusion of voices, It was after the voice of Nahash came in, then suddenly there is a confusion. So here we all face the same thing, right? Jadi di sini kita tuh juga mengalami apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Jadi misalkan saja, apa ini benar suara dari Tuhan sih? Gitu. Jadi ada keraguan-raguan dan sudah ada keraguan-raguan dan mereka mendengarkan bisikan-bisikan daripada Nahash tadi sehingga tambah ragu-ragu gitu. Jadi di sebelah kanan yang sekarang mereka mendengar suara yang lain kan, dulunya hanya suara daripada Tuhan saja. Tapi sekarang mereka mendengar suara yang lain yaitu bisikan daripada si Nahash. So the point here is that because we have these two voices now, how are we going to hear God's voice? And as I said earlier, we have to read God's word. We have to spend time in God's presence. And that's how we are going to return to hearing God's voice more clearly. Jadi setelah ini, maka mereka dibingungkan karena ada dua suara. Ada suara Tuhan, tapi juga ada bisikan daripada Nahash kan. Dalam kebingungan itu situasi itu terjadi karena mendengarkan bisikan daripada Nahash. Sekarang jadi ada dua suara. Suara kebenaran daripada Tuhan, Allah sendiri, dan ada pengaruh daripada Nahash ini. Sehingga setiap ada apa-apa selalu bertanya-tanya, apa ini benar dari Tuhan enggak ya? Karena ada suara yang lain yang sudah didengar. So I don't know if you have an example in your own life, Apakah how it was so hard. Anda mempunyai pengalaman, saudara bisa ceritakan kalau ada keraguan-raguan atau bingung apakah ini suara daripada Tuhan, apakah suara daripada Nahash, apakah ada? Silakan kalau ada yang mau bicara boleh. Ada yang berani nggak ngomong? Salvika, Pak. Iya, Salvika. Ya, kayak kemarin kan Pak, saya kan mengikuti penyembahan bersama teman-teman juga. Terus di dalam hati saya tuh ada suara seperti yang mengatakan saya kan, anakku kamu harus tegar. Anakku kamu harus tenang. Kok saya merasa tuh ini benar-benar Tuhan yang berbicara atau dari hati saya sendiri gitu Pak. Saya juga bingung kenapa kayak gitu. Kamu harus apa? Di dalam hati saya tuh ngomong seperti ini Pak. Anakku kamu harus tegar. Anakku kamu harus tenang. Kemarin saya penyembahan, biasa kan saya sering merasakan sampai manifest kan. Tapi tiba-tiba kemarin Pak, sama sekali saya nggak merasa manifest sama sekali. Saya tuh merasa tuh tenang, saya tuh pokoknya diam, nggak bisa berkata-kata lain begitu Pak. Selain tuh tenang ya Pak gitu. Saya pun
aneh kenapa bisa gitu ya. Saya sempat tanya sama Ko Erik juga kemarin. Ya, itu perubahan yang baik kan kalau begitu. Iya. Ada uh, do you understand what she share Uh, during worship? Usually Sorry. when the congregation or the group, this group worship deeply and worship, a lot of times she manifested because Okay. manifested of the Yeah, I understand. yeah. So but yesterday she hears like my daughter, you can be still and be peaceful, and yeah, and she has been quiet since. She has been Amen. so I see that as a good sign that Yes. Yes. Yeah. And the thing is that, it's a process for all of us, to be able to hear God's voice clearly. And you just keep on doing, stay on the word of God, praying, be in the right company. And all this is a process, to get, our ears more in tune to the word, to God's voice, and not the stranger's voice. Ya, jadi itu merupakan proses bagi kita semua. Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dan makin jelas begitu. Ya, itu suatu proses. Jadi ini tanda-tanda baik tuh, Salvika. Jadi harus tetap digumuli terus dan dekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan makin jelas berbicara nanti. Iya, Pak. Amen. All right, let's Amen. go to the next the next part Point. of the Yeah. point. The So, middle. yes. So, the voice of God, they have been listening to the voice of God that, they delighted in. And now they feel afraid when they hear God's voice. So what changed? Jadi As we got pada into- waktu itu tiba-tiba Adam dan Hawa itu ketakutan kalau mendengar suara Tuhan. Kalau dulu mereka merindukan, tapi sekarang ketakutan. Apa yang sudah terjadi? Suara Allah yang mereka rindukan sekarang adalah suara yang menakutkan. So we see that God didn't change, but something changed inside of them. You see, Adam and Eve became ashamed after they, ashamed and they obeyed God's, the stranger's voice. So they changed, but God didn't change. Jadi ternyata mereka yang berubah, Allah sendiri tidak berubah. Tapi dulu mereka senang dengan hadirat Tuhan, sekarang mereka ketakutan dan malu. Ada rasa guilt, ada rasa merasa bersalah begitu. So we can see here the first, remember we talk about the first mention, the law of first mention. And so now this is the first time, it talks about fear. Fear, they did not have fear before, but here it is mentioned for the first time, fear. Jadi di sini terjadi perubahan, Allah tidak berubah, tapi mereka yang berubah. Jadi mereka merasa malu, bersalah, mendengarkan suara yang asing tadi dari Nahas. Ya. Tapi sekarang kita di sini ada satu, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah ada kita bicarakan mengenai hukum daripada sesuatu yang pertama kali diucapkan, pertama kali disebutkan di dalam Alkitab. Nah itu mengenai ketakutan. Nah ketakutan itu disinilah pertama kali Adam dan Hawa itu takut. Jadi tadi hukum di mana pertama kali kata-kata itu disebutkan, yaitu disinilah tempatnya kata-kata takut itu, ketakutan itu pertama kali disebutkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam ayat ini. Pada waktu mereka takut, pada waktu mereka malu, mereka takut
setelah mereka berdosa. So we can see that fear came from the stranger's voice. Jadi It kita didn't come from God. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketakutan itu datangnya karena mendengarkan suara daripada orang asing itu, mendengarkan daripada nahas tadi. So my point here is that what fears do you have? Those Jadi- fears are never from God. It is always from the stranger's voice, like the Nahash. Jadi kalau saudara mengalami ketakutan, ketakutan itu bukan dari Allah. Dan saudara itu tahu bahwa ketakutan itu selalu daripada nahas, daripada si kuasa yang gelap itu memberikan ketakutan, karena Allah tidak memberikan ketakutan. Allah di sini tidak berubah juga kepada Adam dan Hawa, tetap ingin bersekutu dengan anak-anaknya, tapi mereka sendiri yang ketakutan. So what do we do when we are afraid? We go back to God's word and we begin to look for verses, that will encourage us and comfort us to not be afraid. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami ketakutan? Kita harus mencari ayat-ayat penguatan daripada Tuhan itu, dan kita baca dan dengar ayat-ayat itu untuk mencari kembali persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai ada ketakutan. So why do we listen to go back to God's word? Because God did not bring fear. Jadi And kenapa that's kok? why. Go on. Jadi kenapa kok kita itu tidak boleh membiarkan ketakutan itu, karena ketakutan itu bukan daripada Tuhan. Ketakutan itu pasti daripada si jahat. Karena Tuhan tidak memberikan ketakutan dalam hidup kita. So do you have an example how you have fear and you stand on the word of God and you overcome because when you start quoting God's word, you are intentionally wanting to share what God is saying. Do you have a testimony Nah, concerning ini that? yang kita pelajari di sini adalah kalau ada ketakutan, maka kita memakai firman Tuhan, yang kita kutip ayat-ayat firman Tuhan, sehingga kita tidak merasa ketakutan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ada dari antara saudara-saudara yang pernah mengalami ketakutan, dan kemudian saudara bisa mengutip ayat-ayat firman Tuhan dan memberikan kekuatan, sehingga akhirnya saudara bisa lepas daripada ketakutan itu dan bisa memenangkan akan pergumulan Anda. Ada enggak? Ada? Boleh Ada. bicara. Ada. Ada Pak. Silakan Anis. Saya kemarin kejadian mungkin 2-3 tahun yang lalu, secara pribadi saya depresi hampir mau gila juga kan, karena masalah itu terjadi dalam hidup saya. Saya ditinggal suami saya dalam keadaan masih hamil. Saya bingung bagaimana saya bisa menghidupi anak saya atau gimana, saya harus bagaimana, saya depresi. Tapi ada satu suara Tuhan mengatakan, Anis bernyanyi, Anis memuji nama saya, artinya kan. Dia bawa saya, lalu keadaan saya tuh drop, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, untuk ngomong sama orang juga saya nggak mau. Pokoknya saya menyendiri, kayak mengucilkan diri gitu. Kemudian Tuhan tuh ngajak saya untuk bernyanyi. Saya bertanya, gimana saya bisa bernyanyi? Keadaan saya seperti ini gitu kan. Tapi ada suara itu mendorong terus bernyanyi. Ada satu pujian yang menguatkan saya itu, ku mau cinta Yesus. Jadi situ saya bernyanyi, nyanyikan lagu pujian ini sampai saya tuh menangis tersendu-sendu. Enggak bisa bayangkan apa rasanya, ibaratkan
anak yang rindu sama bapaknya gitu kan, yang mungkin udah ribuan tahun gitu nggak ketemu, rasanya kayak gitu. Nangis, saya bisa berserah diri sama Tuhan, bahwa saya yakin percaya saat Tuhan menjamah melihat saya ini yang berdosa ini yang melakukan kesalahan pelanggaran, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan perbuat untuk saya gitu. Jadi dengan seperti itu saya perlahan-lahan dipulihkan, hati saya dipulihkan, kemudian saya bisa mengampuni suami saya, mantan suami saya itu, kemudian saya mulai mau membuka diri untuk berbicara dengan orang tua, dengan orang sekitar, dan saya nggak lagi menyendiri kayak orang bodoh gitu, diam. Orang kadang-kadang ada orang tanya nggak mau jawab, pokoknya diam saja, kayak sikap dingin gitu ya, sikap dingin. Saya sungguh-sungguh depresi waktu itu. Tapi Tuhan, rasanya kalau suara Tuhan dengan suara yang berbeda itu, kalau ada suara yang lain itu kayaknya nggak ada sukacitanya, nggak ada damai sejahteranya. Tapi suara itu kayak ada damai sejahteranya gitu. Tiba-tiba kayak itu jadi tenang gitu kan, jadi nyaman, kayak ada sukacita itu ada sukacita lagi gitu rasanya, ada timbul lagi ada sukacitanya, bisa tertawa, bisa tersenyum gitu kan. Itu satu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Pokoknya semenjak hari itu saya sering bernyanyi terus, bernyanyi dan bernyanyi. Saya nggak pernah mau orang ngajak ngomong bicara gitu, saya nggak mau, malah saya bernyanyi. Kalau saya mau nyuci piring, kalau saya mau tidur dan segala satunya, saya nyanyi terus. Lagunya apa? Tetap sama, Aku Mau Cerita Yesus. Tadi kata mama saya bilang, kamu stres atau gila katanya kan. Setiap orang nanya, kamu nyanyi terus gitu kan. Kok kamu nyanyi gitu kan. Kenapa katanya. Lalu saya mengeluarkan satu kata saja. Saya bilang, nggak ada yang bisa mengerti perasaan saya hari ini Bang itu. Detik ini satu orang pun tidak ada yang mengerti perasaan saya Bang itu. Kecuali Tuhan yang mengerti perasaan saya. Jadi saya nggak mau ngomong sama siapapun, kecuali saya nyanyi saja sama Tuhan. Dengan Bapak, Amin. dengan Mama, dan yang lainnya itu nggak mau ngomong. Karena saya waktu itu memang nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bingung mau ngomong apa. Saya bingung dong Tuhan. Saya nggak mau ngomong apa-apa Tuhan. Kecuali saya memuji Tuhan. Jadi dari itu, demi detik, demi waktu berlalu, saya dipulihkan Tuhan. Lalu kemudian saya bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Karena hal tersebut seperti itu yang saya alami. Itu sangat Amin. luar biasa. It's Saya a alami. it's a testimony from Anis, yeah, Yeah. from And I think get rid of the depression just by singing yeah. singing that Yes, about love of the Father, about the Father's Amen. love. Amen. Amen. Yeah, and that's such a very good testimony. So, when we do that, we sing about God's love and all that, we are training ourselves, intentionally to hear God's voice and then to reject the voice, of the spirit of depression or whatever, fear it may be. Yeah. Very good. Yeah. Ya, terima kasih atas kesaksian daripada Anis. Jadi itu benar-benar dirasakan bahwa kita tidak mau mendengar suara daripada orang asing, tidak mau mendengar suara daripada Nahash itu, tapi kita hanya mau mendengar suara daripada Tuhan. Ya, itu pengalaman yang real. Jadi saudara harus melihat ini firman Tuhan yang dibagikan, pelajaran-pelajaran itu harus ada manfaatnya dan rema bagi kehidupan saudara di sehari-hari. Jadi itu benar-benar memberikan manfaat dalam hidup saudara. Ya. Yes. Right. The relationship, the relationship of Adam, between Adam and Eve, also with God, they had an intimate relationship before, but after they heard the voice of the Nahash, that intimacy was broken, and so now they become estranged because of this voice. So what we are doing now is that we want to rebuild our intimacy with God. Ya, jadi Adam dan Hawa itu dahulunya kan berhubungan intim dengan Tuhan.
hubungannya baik dan intim ya, dekat sekali. Tetapi setelah mereka mendengar, mengikuti suara daripada nahas itu, maka tiba-tiba mereka menjadi takut dan tidak nyaman lagi, ketakutan dengan sembunyi daripada hadirat Allah. Jadi akhirnya tidak bisa intim lagi dengan Tuhan karena telah mendengar suara daripada nahas itu, dan jadi hubungan mereka dengan Tuhan itu menjadi asing, menjadi tidak dekat lagi. Tadi merasa terasing sekali. So there's a relationship between sin and shame as well as a sin and fear. Jadi di sini kita melihat hubungan antara dosa dengan malu, shame ya, dengan rasa malu. Begitu pula hubungan antara dosa dengan ketakutan. Malu itu malunya bukan apa ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada malu yang shame, ada yang shy kan. Tapi ini bukan shy, tapi ini shame. Ya, malunya itu malu yang karena salah itu. Apa di Indonesia ada perbedaan begitu Pak Yonatan? Tidak ada dalam bahasanya, tapi dijelaskan dengan malu karena dosa aja, dan malu karena pakaiannya jelek, malu karena rambutnya kepotong, itu bukan dosa. Iya. Jadi di sini malu itu ya, bahasa Indonesia tidak terlalu jelas mengenai malu itu ya. Tapi di sini malunya adalah malu karena rasa salah, merasa karena dosa gitu. Jadi ada hubungan yang erat antara dosa dengan malu, dosa dengan ketakutan. Jadi kalau terjadi dosa, maka akan terjadi malu. Kalau terjadi dosa, maka akan terjadi ketakutan. Right. This is very foundational because we are learning about where is the source of fear and shame, and the source of fear and shame comes from the nahash or the devil. Jadi di sini kita belajar fondasinya mengenai asal usulnya dosa itu, asal usulnya ketakutan itu, yaitu karena dosa itu terjadi malu, karena dosa itu terjadi ketakutan, karena dosa itu juga karena jadi hubungan dengan Tuhan itu tidak intim lagi. So shame and fear are both spiritual torments, and it's a after effect of sin. So this torment God is never tormenting us. It's always the devil. So here we see shame and fear are actually torment in our lives. Jadi malu dan ketakutan itu adalah penderitaan, torment atau apa ya? Aniaya, ya. Aniaya, terima kasih Pak Jo. Adalah aniaya secara spiritual kehidupan kita, itu kan kita merasakan ketakutan dan merasakan malu karena dosa. Alright, so whenever you go through feelings of being shame and fear, you know that is not a good feeling, and that not good feeling is the torment that the devil has put inside your mind, your spirit, because you have listened to his voice instead of God's voice. Jadi kalau di dalam hati saudara itu ada seperti itu tadi, seperti deraan atau aniaya atau disakiti itu karena ketakutan dan karena rasa malu, itu kan tidak enak rasanya kan di dalam hati. Nah itu adalah memang aniaya yang diberikan oleh kuasa gelap itu, karena saudara
Karena kita itu mengikuti suara si nahas tadi. When that happens, you need to immediately, stop it. Don't allow it to go on in your mind. You have to stop it because that is not God. Ya, And kalau itu terjadi, saudara harus cepat untuk memberhentikan. Jangan itu dinikmati dan saudara itu ketakutan sendiri, menyendiri dan sebagainya itu. Tetapi saudara harus cepat kembali kepada Tuhan. Ya, kita bertobat dan kita karena Tuhan tidak memberikan deraan atau aniaya tormen daripada deraan itu dengan ketakutan dan malu itu bukan datang daripada Tuhan. Jadi jangan biarkan diri saudara disiksa oleh ketakutan dan malu. But the sad thing is this, most of us, when we go through these emotions or torment of shame and fear, we tend to, feed on it. For example, we start telling people, I feel unworthy, I feel ashamed, I'm afraid. And then, when you keep doing that, you are not rejecting it, you should run to God and say, no, in Christ, I have no fear, perfect love casts out fear, and you have all this scripture. Ya, jadi sebetulnya kalau saudara mengalami itu, jangan dikipas-kipasi terus, dikasih makanan terus. Artinya misalkan, wah saudara terus cerita sama orang lain, aduh aku orang yang sengsara, aku yang nganu ini, kenapa ya kok bisa begitu ya? Jadi, tetapi sebaliknya daripada bercerita kepada orang-orang lain dan menambah-nambah ngipas-ngipasi terus, hendaklah kita kembali kepada Tuhan saja. Ketakutan itu bukan dari Tuhan, dan Tuhan yang bisa menghentikan ketakutan itu. Yeah, if we continue in it, we allow the devil to make us prisoners. That's how we go into bondage. We allow the devil to make us, prisoners, to his voice instead of to God's voice. Jadi sebetulnya memang itu adalah taktik daripada kuasa gelap itu untuk menjadikan kita itu tawanan, bondage. Jadi kita jadi terikat, kita jadi tergantung, kita jadi tawanan daripada dia gitu, dengan berusaha untuk kita itu selalu mendengar dia gitu, dan tambah dibelit dan tambah dikipas-kipasi begitu. Jadi seperti saudara rasanya seperti menikmati keadaan itu. Tidak boleh, dan kita harus segera berhenti dan minta Tuhan untuk menghentikannya, dan kita menggunakan firman Tuhan untuk mematahkannya. Alright, so even though Adam and Eve sin against God, we know that God didn't change, so he continued to reach out to Adam and Eve. Jadi Tuhan Allah tetap menghampiri dan bertanya, Adam di mana engkau? Tetap menghampiri mereka dan mencoba untuk memulihkan, dan itu dari pertanyaan itu kan kita tahu bahwa sebetulnya Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau menghampiri kita. Tuhan menghampiri Adam dan Hawa untuk memulihkan kembali, untuk restorasi. Yes. So Adam and Eve hid from God, and that's a mistake. When we sin against God, don't run away from him, run towards him, because he can help us, he loves us. Jadi kalau kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan kita semua juga seringkali demikian. Jadi kalau kita berbuat salah,
maka kita menyembunyikan diri kita dan melarikan diri kita daripada hadirat Allah kan. Tetapi harusnya justru sebaliknya yang terjadi, kita harus mendekati Tuhan dan minta ampun akan kesalahan kita dan kita akan dipulihkan. All right. So this is important. I just pray that you grasp this, because if we don't grasp this, then we'll always be at the mercy of the devil, and instead of running to God and to be in His loving care. Ya, ini penting sekali saudara-saudara. Saudara harus betul-betul menguasai prinsip ini. Prinsip itu jadi dalam slide ini yang dibicarakan tadi, jangan sampai kita mendengarkan suara daripada nahas. Kalau kita mendengar suara daripada nahas dan kita merasa berdosa dan bersalah, jangan kita seperti Adam dan Hawa yang melarikan diri, menyembunyikan diri dan melarikan diri daripada hadirat Tuhan, tapi kita harus kembali. Karena kalau saudara tidak menguasai ini dasarnya. Ini dasarnya supaya kita bisa mengerti itu. Jadi kalau kita tidak mengerti, maka kita itu menjadi bulan-bulanan daripada setan. Karena kita jadi tidak memakai firman Tuhan dan kita berusaha sendiri, yaitu dengan lari, dengan ketakutan, dengan menyembunyikan diri daripada hadirat Tuhan, kita jadi bulan-bulanan. Ya, kita jadi tidak berdaya terhadap setan itu. Jangan sampai demikian ya. Ngerti ya Anda ya, adik-adik semua? Ngerti, Pak. Ngerti ya, oke. Because in ministry, you're gonna face all kinds of problems. Ministry is never easy, but yet we have God with us. That's why any situation, let's run to God. Don't allow any situation to bring you down, because that's not God's voice. That is the devil's voice, or the nahash. Ya, kalau saudara terlibat dalam pelayanan, pasti akan menjumpai banyak masalah-masalah ini. Tapi saudara harus menguasai dan harus bisa menghandle dengan baik. Karena pelayanan itu tidak pernah gampang. Tidak akan mudah di dalam pelayanan. Tetapi kan ada banyak masalah di dalam pelayanan. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa menyelesaikan pelayanan itu satu demi satu. Ya. Jadi jangan sampai Anda kecil hati mendengar ini, tetapi justru kita diketahui taktik-taktik daripada setan itu bagaimana, sehingga kita bisa mengatasinya. Kita bisa mengantisipasi taktik-taktik daripada setan. Jelas ya, kira-kira begitu ya? Jelas, Pak. Jelas ya. I Itu think I jadi kita probably have to stop here. memang saya pikir kita lebih baik kita majunya pelan, tapi jelas ya, lebih baik jelas dan pelan, dan ada kesempatan tanya jawab begini. Kalau Anda mau mengutarakan sesuatu atau bertanya atau protes atau apa, boleh, nggak apa-apa. Itu kan nanti kita bisa bahas ini, karena ini nantinya di dalam pelayanan saudara itu akan sehari-hari demikian. Betul begitu nggak, Diki? Anis? Betul Pak. Betul. Iya, itu betul itu. Itu demikian ya, akan terjadi. Ada pengalaman yang mau di-share? Tidak, Pak. Enggak ada. Ya. Yeah, maybe I'll share. As a woman, it's hard. People will tell me like, "Oh, you're a woman. You shouldn't be teaching, or you're a woman. Your voice is too soft. Nobody will listen to you," and just so many things they'll tell you. And I just have to make sure I listen to what God tells me. And go with it, and not listen to all these voices, because they are not of God. Because anything that discourages me cannot be God. Ya. Jadi saudara, dalam pelayanan itu apalagi
saudara akan dikecilkan, diabaikan begitu ya. Jadi apalagi saudara sebagai wanita ya, hamba Tuhan wanita gitu. Nah itu seringkali ada orang-orang yang mengatakan, wah kamu ngomongnya juga nggak bisa mantap gitu, nggak bisa yang berwibawa itu. Kamu ya semuanya kita dikecilkan gitu karena kita itu sebagai wanita gitu. Tapi jangan khawatir, pakai firman Tuhan dan tidak peduli itu saudara wanita atau pria, tetap kalau saudara mempunyai firman Tuhan, saudara mempunyai wibawa di situ. Amen. 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 The time is so short, yeah. I know, right? Yeah, but if you want to continue, maybe a few more minutes, because the next preacher is Pastor Sukirno is not feeling well today. So jadi pelajaran hari ini dari Pak Sukirno tidak ada karena kurang sehat. Beliau kurang sehat. Okay, I don't mind going on. Yeah, we still have like about 6 more slides. Maybe I'll do another slide. Ya, satu lagi lah gitu ya. Kita Okay, let's go to the next slide. The next slide. Is this one? Yes, sir. Yeah, so so we mentioned about, instead of running away, we need to run to God, and I wanted you to see, how God is always reaching out to us. Ya, ini Anda melihat di sini ya, slide ini tadi yang kita sudah sebutkan. Jadi sebaliknya daripada melarikan diri, orang berdosa harus datang kepada Tuhan. Jangan justru melarikan diri, menyembunyikan takut dan sebagainya itu. Tapi harus kembali kepada Tuhan dan membereskannya. I want you to look at the middle circle. It says God is still reaching out. Di lingkaran di tengah ini, Allah masih mencari manusia. Allah tetap mencari, tidak peduli bagaimana Anda. Okay, so God is, if you look to your right hand side, it says that God has placed elements within us to make the right decision to continue intimacy with Him. Allah menaruh elemen-elemen dalam diri kita untuk membuat keputusan yang benar agar tetap ada intimasi dengan Tuhan. Allah menaruh apa-apa yang diperlukan di dalam diri kita untuk membuat keputusan yang benar. Ya, Anda sebagai manusia itu diberdayakan, diberikan segala faktor-faktor yang menunjang untuk saudara bisa membuat keputusan yang benar, agar kita tetap ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Yeah, because I have, people have, who have done, wrong. They would tell me, no, God cannot forgive me. I don't think God can ever forgive me, but that's not true. Because God is always reaching out, and the other circles will tell you, the elements that God has put inside of us, that He's still looking for us to reconcile. Jadi seringkali kita mendengar orang-orang yang merasa salah dan berdosa dan dia bilang, enggak mungkin Tuhan bisa mengampuni aku orang yang jahat sekali, yang salah sekali, yang berdosa sekali. Tetapi tidak benar itu. Allah tetap mencari manusia yang berdosa. Allah membenci dosa tetapi mengasihi manusia yang berdosa, ya. Jadi itu Tuhan sudah menaruh segala yang dibutuhkan untuk kita bisa membuat keputusan supaya ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan menuruti perasaan untuk lari atau mau menyendiri atau ketakutan sendiri. Okay. So look at the top circle. It says humanity created in His image.
di sini manusia diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Lihat ya, kelihatan ya. So this is one of the element that God has put inside of us, His image, and so that means He put it there so that we can reach out to Him. Jadi manusia memang diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Can you repeat again? This is one of the elements that God has put inside of us. So, for intimacy with Him. So when we sin, okay, He's still reaching out to us, and we can reach back to Him because He has put His image inside of us. Jadi di dalam hati manusia itu memang Tuhan sudah menciptakan sesuai peta dan teladan Allah. Itu adalah salah satu elemen yang ada di dalam diri kita untuk kita bisa mengasihi dan dikasihi sehingga kita bisa dekat kepada Tuhan. Dan memang manusia itu diciptakan demikian. Jadi kita tidak boleh lari daripada Tuhan. Then look at the right-hand side, the circle. It says created, built with His hands. Kita diciptakan dan dibentuk, dibentuk ya, seperti pembuat patung, ahli pemahat patung itu, membuat tanah liat yang dibentuk gitu, oleh tangan Allah sendiri. So if you remember, we had studied earlier that the man is created, but the woman is built. Do you remember that? Iya. Jadi Anda masih ingat manusia laki-laki itu diciptakan dari debu tanah kan? Tetapi wanita itu dibentuk melalui operasi yang Tuhan lakukan daripada Adam. So both this, creation of man showed that, God's hand is upon you. So this is another element that God put inside of us, that He's saying to us that I built and created you with my own hands, and I'm reaching out to you. So reach back to me because you are precious to me. Jadi pada waktu bahkan Adam yang jadi wanita, laki-laki dan wanita itu semuanya ada keterlibatan daripada tangan Allah sendiri. Untuk laki-laki dibentuk, diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Tapi untuk wanita itu dibentuk, dioperasi daripada Adam untuk menjadi pendamping yang setia, yang sepadan. Itu di situ adalah unsur atau elemen tadi ini di sini. Di sini Allah menaruh elemen. Nah, itu salah satu elemen yang ditaruh di dalam supaya saudara sadar bahwa kita itu semua dibentuk, diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Tangan Allah sendiri yang menciptakan dan membentuk kita. Dan janganlah kalau kita berdosa dan kita lari. Tetapi ini tadi, Allah mencari manusia untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Okay, so let's go to the next one, the next element right at the bottom. We receive life, the breath of life from God Himself. Kita menerima di sini hembusan daripada nafas Allah itu sendiri. Is it the ruah? Yeah, the ruah. The ruah. Yeah. Jadi saudara lihat di sini elemen-elemen dari yang Tuhan berikan kepada kita itu jadi sudah ada di situ. So the way God, we receive that, humanity, how they receive that breath is God actually breathed into their nostril. So that means, this element of God putting it inside of us to show that life itself comes from Him, and therefore, as He reaches out to us when we sin, we
go back to him because he's the only one that can give us life again after the sin. Jadi pada waktu Allah memberikan hembusan nafasnya ini, ruah itu dihembuskan, maka terjadi kehidupan di manusia. Jadi kalau karena berdosa itu kita tuh jadi mati karena pelanggaran kita, dan kita itu dipisahkan. Kematian rohani adalah kematian di mana kita dipisahkan untuk selama-lamanya dari Tuhan. Itu maka kita harus kembali kepada Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Okay. And the last one, the last element is that God gives us the ability to communicate with Him. He put His Spirit inside of us. He put a spirit inside of us, and that spirit is that part of us that is able to communicate with Him. And so again, we see here that when God reaches out to us, when we sin, we relate to Him. We go back to Him. And He can renew the right spirit within us. Ya, jadi di sini elemen yang lain yang Tuhan kasih kepada manusia itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Itu saya kasih tanda tanya karena pada waktu saya terjemahkan saya tidak begitu jelas. Tapi sekarang udah jelas. Jadi kalau Anda bisa mencoret tanda tanya itu, sudah kasih catatan sendiri. Jadi kita diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan adanya Tuhan memberikan roh. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai roh. Cuman manusia saja yang mempunyai roh. Cuman manusia saja yang diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Tuhan. Ya, jadi kita itu sangat spesial loh. Kita sangat spesial, saudara-saudara. Jadi di sini kalau Allah menaruh elemen-elemen dalam diri kita untuk membuat keputusan yang benar agar tetap ada intimasi dengan Dia. Itu sekarang saudara mengerti ya. Yaitu karena kita tahu ada elemen-elemen ini tadi. Semua elemen-elemen atau ada terjemahan lain yang lebih baik enggak di dalam bahasa Indonesia untuk elemen. Unsur. Tuhan memberikan unsur-unsur di dalam diri kita untuk membuat keputusan yang benar, untuk bisa mendekati Tuhan, yaitu karena kita diciptakan oleh tangan Allah sendiri, karena kita itu menerima hembusan daripada napas Allah sehingga kita bisa hidup. Kalau kita berdosa kita mati, tapi kita kalau berdosa kita harus kembali kepada Tuhan supaya Dia adalah sumber kehidupan. Kita diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan adanya roh kita itu, roh kita yang roh yang diberikan kepada kita. Kita diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah yang mempunyai kehendak bebas dan bisa mengambil keputusan yang bebas. Itu Tuhan memberikan. Jadi itu semua unsur-unsur itu ada. Ya, tadi di mana tadi? Jadi semua unsur-unsur ini ada, diberikan kepada kita. Jadi umpama saudara mau mengambil keputusan yang salah pun ya saudara bisa. Karena itu adalah diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah, yaitu mempunyai kehendak bebas. Bukan sebagai robot, tetapi yang mempunyai kehendak bebas yang bisa mengambil keputusan sendiri. Termasuk keputusan untuk menentang Allah. Hebat ya? Hebat ya, keren ya Tuhan memberikan kepada kita ya. Segala unsur-unsur. Betul nggak? Luar biasa kan? Ini semua ini elemen-elemen yang Tuhan berikan. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita, I think is a good place to stop now, and then we can continue so that they will ponder in their mind. they will meditate. Jadi saya rasa baik juga saudara. Nanti saudara baca lagi catatan saudara dengar rekaman ini supaya saudara bisa mengerti bahwa Anda itu betul-betul
karya Allah yang luar biasa, the masterpiece, jadi karya agung daripada Tuhan, diciptakan sesuai teladan Allah, dibentuk oleh tangan Allah sendiri, menerima nafas daripada Allah supaya kita hidup, dan diberikan roh supaya bisa komunikasi dengan Tuhan. Amin. Amin. Ada pertanyaan nggak? Atau ada komentar? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Tidak ada, Pak. Agape hari ini kok tenang ya? Terima kasih. Di sini ada Barbara dari Houston. Barbara is from Houston. Really? Yeah, she is from Hi, Barbara. IFJU. Barbara, yeah, Barbara Andri. Hi, Pastor Christina. Hi. She was there when you preached at IFJF. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. Dan di sini Me ada too. Esther dari Jakarta ya. Betul ya, iya. Oke. Ini apa, Esther Tampi atau siapa ya? Dari Jakarta ya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Salah satu yang mau berdoa, silakan. Apakah Anis, Agape, atau adik-adik mau berdoa? Silakan. Marilah kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan dari tadi kami sudah belajar banyak Tuhan tentang kebaikan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan menciptakan kami, memperlengkapi kami Tuhan. Kau menciptakan kami paling istimewa Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau. Ajarkan kami Tuhan selalu peka dengan suara-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan tidak terpengaruh oleh suara-suara yang lain Tuhan. Agar kami tetap fokus dengan suara Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang pakai Tuhan luar biasa. Berkati Ibu Pastor Christina yang telah mengajar kami. Berkati apa yang dia kerjakan dan pelayanan Tuhan berkati. Dan berkati kami semua Tuhan di tempat ini. Dan sebagai Tuhan kami setelah selesai belajar, berapi kami dengan harapan-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita berpisah, saya atas nama Bisom ingin mengucapkan ungkapan duka cita kepada Ibu Evi yang anaknya dipanggil Tuhan karena COVID, yang ya itu semua mengajar kepada kita juga. Kita harus ya Tuhan yang memberikan kehidupan ya, dan kita memang sudah berdoa, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain. Dan kapan dipanggil Tuhan Ibu Evi? Nggak dengar, atau masih di mute. Jadi kita mengucapkan belasungkawa dan kita mendoakan supaya Ibu Evi bisa dihibur, memberikan dapat penghiburan daripada Tuhan sendiri. Adik-adik, dunia ada ayat mengatakan redeem the time for the days are evil. Ada kiranya kita itu menggunakan waktu sebaik-baiknya karena saat-saat ini adalah saat yang jahat. Jadi saudara betul-betul harus serius di dalam hidup ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini tidak ada pelajaran daripada Pak Sukirno hari ini. God bless you. Bye-bye. Bye, guys.